Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Speaker rumah tangga nama ngembang. Aja di kantor nih. Selamat malam teman-teman semuanya. Sambil nunggu yang lain bisa absen dulu dari Kota Maja. Silakan bisa dipersiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya yang ingin ditanyakan seputar tanaman mawar. Karena hari ini sebentar lagi kita akan mulai. Sambil nunggu teman-teman lainnya yang ingin bergabung, bisa absen dari kota mana aja, bisa melalui kolom chatnya ya. Mungkin dari saya stay di Kota Batu Malang, dimana kami di sini di tempat pengiriman atau di kantor pengiriman kami di Kota Batu Malang. Mungkin teman-teman yang belum tahu, Botaniland stay di Kota Batu Malang. Mungkin dari teman-teman semuanya yang selama ini beli online, dari mana pengirimannya, yaitu dari Kota Batu Malang, Jawa Timur. Selamat datang juga teman-teman semuanya yang sudah masuk di room webinar. Nanti sambil nunggu teman-teman yang lain yang ingin bergabung, bisa disiapkan juga pertanyaan-pertanyaannya seputar tanaman mawar. Hari ini saya akan bahas full tanaman mawar impor yang mungkin selama ini teman-teman semuanya mungkin mengalami kesulitan, mulai dari penanaman, mulai dari bagaimana cara merawat tanaman mawarnya hingga bisa rajin berbunga. Nah, nanti saya akan jelaskan apa saja yang diperlukan, apa saja yang penting untuk
tanaman mawarnya agar bisa tumbuh dengan baik. Nah, mungkin suara saya apakah sudah jelas? Mungkin teman-teman bisa respon. Suara saya sudah jelas ya? Oke. Selamat datang juga untuk yang baru bergabung. Oke, dari Jawa Tengah, dari Surabaya, mungkin dari teman-teman ada yang dari Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi, bahkan dari Maluku, Papua. Baik, saya akan mulai saja nanti sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Sudah untuk di layar. Oke, baik, saya akan mulai saja nanti sambil menunggu yang lainnya juga. Baik, hari ini dengan tema seperti yang sudah teman-teman tahu, cara jitu merawat tanaman mawar impor. Untuk mewujudkan hiasan bunga mawar impornya bisa tampil indah dan juga cantik. Nah, mungkin selama ini teman-teman sudah merawat tanaman mawarnya dari mulai bibit, bahkan sudah mulai tumbuh dewasa. Nah, di sini akan saya bahas mulai dari media tanamnya, bahkan mulai dari cara perawatannya, dan hingga tanaman mawarnya itu bisa tumbuh cantik. Nah, apa sih yang dari teman-teman terpikirkan ketika melihat mawar impor? Mulai dari bunganya yang sangat-sangat cantik, berwarna-warni. Nah, bahkan dari sini kita juga lihat bahwa tanaman mawar ini tampil begitu elegan sebagai dekorasi di halaman rumah kita, bahkan di tempat tetangga pun kita melihat saja sudah begitu cantik. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini mulai dari keunggulan warnanya, mulai dari coraknya, mulai dari bentuk tanamannya, itu sungguh-sungguh luar biasa sekali. Mulai dari perawatannya itu seperti ini, satu hal, dua hal, hingga tanaman mawarnya itu bisa tumbuh-tumbuh begitu cantik. Nah, mungkin kalau dari yang saya terpikirkan pertama kali dulu, itu tanaman mawar impor itu ya hiasan yang paling cantik yang pernah ada lah. Mulai dari bisa ditaruh di depan rumah, di taman, bahkan di belakang rumah sekalipun mampu menghiasi rumah kita makin cantik dan juga estetik kayak gitu. Nah, gimana caranya untuk mewujudkan tanaman mawar yang cantik, tumbuh sehat, tumbuh rimbun, dan juga tentunya pengen rajin berbunga. Seperti tampilan gambar di samping, mulai dari daunnya itu berwarna hijau segar, bunganya itu cantik, mekar sempurna. Nah, pasti kita semua menginginkan tanaman mawar impor kita itu seperti itu. Nah, harus kita pahami dulu tanaman mawar impor kita itu yang pertama itu mulai dari penanganan awal. Untuk teman-teman yang membeli secara online, nah di sini penanganan awal ini sangat-sangat penting.
dan juga sangat-sangat krusial karena seringkali penanganan awal ini bisa bikin tanaman kita itu jadi kering atau gagal beradaptasi. Nah, kedua, mulai dari media tanam dan juga persiapan tanam ulang. Yang tadi misal membeli secara online, nah ini persiapan tanam ulang ini membutuhkan media tanam seperti apa. Mulai dari komposisinya dan juga persiapannya itu seperti apa. Dan yang ketiga, dari penempatan tanaman, apakah indoor ataupun outdoor tanaman mawar ini. Dan yang terakhir yaitu perawatan tanaman. Nah, perawatan tanaman ini sangat-sangat diperlukan dan juga nantinya menentukan sekali tanaman mawar impor kita itu bisa tumbuh dengan baik atau bahkan malah semakin memburuk. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu penanganan awal, di mana kita yang sering kali membeli secara online atau sering kali beli di tempat kami. Nah, yang pertama itu pasti tentunya paket kita sudah datang dulu. Nah, pastikan itu tanaman dari teman-teman yang sudah dibeli sudah sampai di rumah. Nah, kemudian segera buka tanamannya dari packingan atau saat itu datang langsung keluarkan dari kardus packingannya. Nah, di sini juga sangat-sangat menentukan atau sangat krusial. Sebisa mungkin dari teman-teman harus segera dibuka dari paket kardusnya, karena semakin lama tanaman itu lembab di dalam kardus, nanti juga semakin bisa saja semakin stres kayak gitu. Jadi nanti bisa gugur daunnya, bahkan bunganya bisa layu kayak gitu. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu lepas pembungkus plastiknya dan juga usahakan tanah di pusat packingannya itu tidak lepas, karena di sini di pusat tanaman itu tempat akarnya, jadi jangan sampai lepas media tanamnya agar tanaman tidak mudah stres gitu. Nah, di sini dua hal ini yang harus diutamakan karena media tanam yang lepas itu sangat-sangat krusial dan juga bisa bikin tanaman itu makin stres. Nah, setelah dibuka dari packingan, yaitu yang kedua itu kita harus mempersiapkan media tanamnya. Nah, media tanam apa aja yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah saya tampilkan, yaitu komposisi media tanam yang baik harus ada setidaknya 3 media tanam ini. Yaitu yang pertama, komposisinya ada tanah, kemudian yang kedua ada pupuk kandang, yang ketiga ada sekam. Bisa memakai sekam mentah ataupun bisa memakai sekam bakar. Nah, perbandingannya yaitu 1:1, di mana ketiga komposisi ini bisa digunakan dan mudah didapatkan. Nah, setidaknya ada 3 komposisi ini. Kenapa kita harus pakai 3 komposisi ini? Dari tanah memiliki fungsi salah satunya bisa mengikat air, jadi media tanam itu tidak terlalu mudah kering, jadi air di dalam media tanam itu masih tergolong cukup lembab kayak gitu. Dan kemudian untuk pupuk kandang di sini sebagai sumber nutrisi utama yang diperlukan oleh tanaman, dan sekam padi salah satu fungsinya ketika dicampurkan dengan media tanam lain membantu proses dan juga membantu media tanam itu bisa cepat mengalir atau airnya, atau mudah media tanamnya sangat poros atau mudah menyerap airnya keluar dari pot ataupun polybagnya kayak gitu. Jadi setidaknya ada 3 komposisi ini. Nah, misal kita mempunyai komposisi yang lain, misal contoh ada kokopit, ada kompos dan juga komposisi yang lain, apakah itu bisa dipakai? Nah, itu bisa dicampurkan saja kayak gitu. Jadi untuk komposisi media tanam lainnya bisa dicampurkan menggunakan komposisi 1:1:1. Nah, jika kita punya media kemasan itu juga bisa dipakai,
Nah, nanti media tanam kemasan jadi itu sudah bagus, sudah sangat baik sumber haranya. Nah, nanti tinggal ditambahkan saja sekam padi karena membantu itu lebih poros atau mampu mengalirkan air cepat keluar atau agar tidak terlalu lembab di dalam media tanamnya. Nah, perbandingannya bisa kita pakai 1:1 saja, atau kalau ingin media tanamnya lebih poros lagi bisa ditambahkan juga sekam padinya ini menjadi perbandingan 1:2. Karena di sini media tanam kemasan atau media tanam jadi ini sudah sangat baik sumber haranya, jadi cukup dicampurkan saja. Nah, setelah itu tinggal ditanam ulang dengan baik seperti pada gambar yang saya tunjukkan. Bisa dioptimalkan dengan mengisi media tanam itu ke dalam pot secara penuh ataupun di dalam polybag. Seperti saya tunjukkan di sini. Kenapa tidak setengah saja? Karena di sini kita memaksimalkan wadah atau pot yang kita punya. Jadi lebih baik media tanamnya itu kita penuhi saja. Karena untuk menambah sumber hara yang lain agar tanaman tersebut juga baik pertumbuhannya. Kemudian setelah itu yang ketiga yaitu penempatan tanaman. Nah, kita harus pahami betul di sini kalau tanaman mawar impor di sini itu sangat memerlukan cahaya matahari penuh. Karena kebutuhan sinar matahari untuk proses fotosintesis tanaman itu sangat-sangat besar. Nanti misal kurang itu mampu mengurangi atau mempengaruhi dari segi pertumbuhan tanaman. Nah, misalkan cuma setengah hari atau cuma beberapa jam, nah segera pindahkan tanaman mawarnya ke tempat yang terdapat yang memiliki full sinar matahari kayak gitu. Nah, mulai kapan harus kita fullkan sinar matahari? Nah, kita harus menyesuaikan kondisi tanamannya. Nah, di sini ada beberapa kondisi jika kita membeli online atau bahkan kita jika sudah beli langsung. Nah, sini kita cek dulu mulai dari yang pertama yaitu kondisi tanaman sehat, atau kita bilang ke pembeli di dekat rumah atau kita dikasih tetangga. Nah, itu pas kondisi tanamannya kan sudah sehat. Nah, di sini harus sudah bisa kita tempatkan mawar kita ke tempat yang terkena sinar matahari penuh. Nah, yang kedua, di sini ada stres ringan, atau setelah kita beli online sudah kita tanam 1-2 hari, itu tanaman dalam kondisi stres ringan atau sebagian dari kuncupnya itu ada yang layu atau bahkan semua kuncupnya ada yang layu, dan beberapa dari daunnya ada yang menguning seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, di sini kita tempatkan ke tempat yang teduh dulu agar tanaman itu menyesuaikan dengan lingkungannya dulu. Nah, kita bisa lakukan pemangkasan di bagian yang saya tunjukkan atau bisa kita pangkas yang bagian yang layu saja agar tanaman tersebut cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau cepat beradaptasi. Karena untuk mengurangi tingkat stres dan juga daun yang kuning di sini juga kita pangkas saja agar tanaman itu cepat kembali segar dan juga cepat keluar tunas barunya. Nah, yang ketiga itu stres berat atau seperti yang di sini kita bisa lihat daunnya semua gugur, kuncup bunganya mulai menghitam atau sangat layu sekali. Nah, di sini sama kita teduhkan dulu. Nah, di sini untuk mengurangi tingkat stres kita pangkas setengah di cabangnya atau seperti yang saya kasih tanda, atau lebih ke bawah lagi juga tidak apa-apa. Tapi setidaknya kita pangkas saja setengah dari cabangnya. Nah, di sini kan tidak ada daunnya. Nah, itu tidak masalah agar tanaman itu cepat beradaptasi dulu. Nah, nanti jika bisa beradaptasi dengan baik, lama-kelamaan pasti akan
mulai tumbuh tunas. Mulai dari 1, 2, mulai dari pangkal okulasinya, nanti akan tumbuh tunas baru. Nah, di sini jika tanaman itu sudah mulai tumbuh tunas baru, maka tanaman tersebut sudah mulai beradaptasi dan juga mulai tumbuh. Nah, disitulah kita harus pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari. Untuk pertama, kita kasih matahari pagi saja juga tidak masalah. Jika tanaman tersebut sudah mulai segar, ada 2-3 daun, nah di situ sudah bisa kita taruh ke full sinar matahari. Nah, jika ini seperti contoh, tanaman daunnya sudah mulai segar, sudah mulai tumbuh tunas baru, 1-2 bagian, dan daunnya sudah mulai segar-segar. Nah, itu harus segera kita tempatkan ke tempat yang terkena sinar matahari penuh. Nah, misalkan tidak segera kita pindahkan atau sudah sampai 1 minggu, bahkan 10 hari, tanaman sudah tumbuh segar, tunasnya sudah keluar, itu masih diteduhkan, nah nanti bisa membuat tanaman mawar kita itu tumbuh kurus dan juga tinggi. Dari batangnya itu tidak tumbuh optimal. Nah, nanti bisa menyebabkan tanaman mawar kita itu tidak tumbuh dengan baik atau tidak tumbuh dengan optimal. Nah, nanti bisa mempengaruhi dari segi ukuran bunga, segi pertumbuhan, dari cabangnya itu tidak tumbuh besar maksimal dan cuma tumbuh tinggi dan juga kurus. Dari daun-daun juga tidak tumbuh sehat kayak gitu. Jadi jangan sampai terlambat. Jika dari tunasnya sudah mulai segar, daunnya sudah mulai tumbuh-tumbuh tunas baru, di bagian cabangnya tumbuh tunas baru, nah disitulah segera pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari penuh. Nah, yang keempat di sini ada perawatan tanaman. Nah, seperti tanaman pada umumnya, perawatan tanaman mawar impor di sini 3 hal ini yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama penyiraman, yang kedua pemangkasan, dan yang ketiga proteksi dan juga nutrisi tambahan. Nah, yang pertama mulai penyiraman seperti pada umumnya tanaman, kita fokuskan ke penyiraman pada media tanamnya. Boleh saja menyiram dari ujung tanamannya terkena air, tidak masalah. Yang penting dari media tanamnya itu terbasahi secara merata. Nah, kapan saja kita menyiram dengan baik, yaitu pagi hari seperti kita lakukan setiap hari, pukul 6 sampai pukul 8 sebelum cahaya matahari terlalu terik, dan juga sore itu pukul 15 sampai pukul 17, di mana sinar matahari tidak terlalu terik dan juga nanti air-air yang menempel di daun segera menguap agar tidak timbul jamur-jamur yang bisa tumbuh di bagian permukaan tanaman. Nah, untuk penyiraman sendiri berapa hari kita lakukan? Nah, kita harus menyesuaikan kondisi media tanamnya. Bisa kita lakukan ketika cuaca sangat terik, bisa 1 hari sekali. Jika cuaca mendung atau bahkan mataharinya cukup saja, kita bisa cek media tanamnya masih basah atau tidak. Jika kondisi media tanamnya masih basah, bisa kita lakukan 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali saja. Karena kalau media tanamnya terlalu basah secara terus-menerus dan juga airnya bisa menggenang, nah nantinya bisa bikin akar tanaman mawar kita itu bisa membusuk. Dan nanti juga akan mempengaruhi dari segi pertumbuhan tanaman. Nah, nanti tanaman jadi tidak mampu menyerap air dengan maksimal, lama-lama juga akan membuat tanaman mawar kita itu bisa mati kayak gitu. Kemudian pemangkasan. Nah, di sini teknik pemangkasan harus kita lakukan atau kita harus pangkas jika tanaman mawar kita itu sudah selesai berbunga atau kelopak-kelopak bunganya sudah mulai gugur. Nah, disitulah kita harus mulai pangkas. Di mana kita harus pangkas cabang tanaman mawar kita.
Nah, di sini saya tampilkan di mana bagian dan juga pemangkasan yang tepat. Nah, di sini kita pilih saja atau kita tentukan dari pangkal cabangnya. Bisa kita hitung saja 2 atau 3 mata tunas dari pangkal cabangnya agar mampu menghasilkan tunas baru yang berkualitas gitu. Nah, di sini kita pilih saja bagian atasnya dari calon tunas baru yang menghadap ke atas, karena di sini pasti mampu menghasilkan tunas baru yang maksimal. Nah, di sini sudut kemiringannya bisa kita lakukan kurang lebih 45 derajat seperti di sini kita tampilkan. Bisa teman-teman cek juga apakah sudah benar selama ini kita pangkas atau hanya sekedarnya saja. Nah, di sini harus kita lakukan seperti ini, pemangkasan yang baik, yaitu menggunakan sudut kurang lebih 45 derajat agar menghasilkan tunas baru yang lebih maksimal. Nah, jaraknya juga jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat dari tunas barunya. Nah, mungkin sebelumnya belum pernah saya jelaskan ini di materi-materi sebelumnya. Nah, ini teman-teman catat agar nanti jika memangkas tanaman mawarnya bisa tepat dan juga mampu menghasilkan cabang baru yang berkualitas. Nah, misalkan tanaman mawarnya itu sudah tumbuh tinggi dan juga bagian bawahnya rontok, daunnya sudah gugur, terus dipangkas agak ke pangkal, kan nanti tidak ada daunnya seperti pada gambar yang di sini samping. Nah, itu tidak masalah. Yang penting batangnya di sini masih hijau. Nah, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru yang berkualitas. Nah, ini di sini contohnya yang sebelumnya kita pangkas bersih, tidak ada daunnya. Nah, nanti juga lama kelamaan mulai dari 1 minggu bahkan 7 sampai 9 hari di sini akan mulai tumbuh tunas baru yang berkualitas atau yang besar-besar kayak gini seperti saya tampilkan di sini. Nah, jangan khawatir jika tanamannya mati, tetap kasih penyiraman yang baik, dikasih pupuk. Nah, nanti tanamannya kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari itu akan mulai tumbuh tunas baru yang lebih berkualitas. Kemudian yang perawatan terhadap hama atau proteksi dan juga nutrisi di sini juga sangat diperlukan untuk mengantisipasi tanaman-tanaman kita itu terhindar dari hama. Yang sering kali menyerang tanaman mawar impor itu mulai dari thrips, yang menyerang dari kuncup bunganya yang sering kali bikin bunganya gagal mekar, jadi menghitam dan juga gugur. Nah, disinilah hama thrips itu menyerang. Dan juga kutu putih yang sering kali kita lihat mulai dari pangkal daunnya, bahkan di bagian batang. Nah, di sini juga menyerang tanaman kita dan juga nanti bisa bikin tanaman kita itu bisa segera menguning daunnya dan juga rontok, bahkan jika lama-kelamaan dibiarkan bisa bikin tanaman mawar kita itu kering. Di sini ada white fleece atau kutu kebul yang sering kali kita lihat di bagian bawah daun. Nah, ini seringkali menutupi bagian-bagian hijau daun yang menyebabkan proses fotosintesis atau untuk penangkapan cahaya matahari itu terhalang, sehingga dari proses pertumbuhannya itu terganggu. Nah, nanti juga lama-kelamaan akan menguning daun dan juga bisa cepat gugur. Dan kemudian yang keempat seringkali menyerang itu jenis apit seperti yang kita lihat yang mengerubungi bagian kuncup. Ya, di sini juga sangat berbahaya sekali. Bisa bikin dari kuncup bunganya itu tidak mampu mekar kayak gitu. Nah, di sini keempat hama ini yang sering kali menyerang tanaman mawar kita. Apakah ada hama lain? Itu ada yang lain juga, tapi yang sering kali
menyerang, yaitu keempat hama di sini. Bahkan kalau ada yang lain itu ada lalat daun yang bisa bikin hitam-hitam di daunnya, yang bisa juga menyebabkan pertumbuhan tanaman kita itu terganggu. Nah, ini hama-hama di sini harus kita proteksi atau harus kita atasi dengan cara memproteksi tanaman kita itu bisa menggunakan pestisida organik dan juga menggunakan pestisida kimia agar hama-hama di sini itu tidak menyerang tanaman kita. Nah, di sini kita bisa proteksi dengan mulai dari penyemprotan, mulai dari bunganya, daunnya, dan juga batangnya. Nah, di sini jika melakukan penyemprotan harus kita spray secara merata, jangan sampai cuma bagian pangkal tanaman saja atau cuman di bagian bunganya saja. Harus kita spray secara menyeluruh dari batang, daun, dan juga bunga. Nah, bila sudah terserang, nah itu gimana untuk mengatasinya? Bagian yang sudah terserang hama harus kita pangkas dulu, harus kita bersihkan, harus kita buang juga agar hama-hama tersebut tidak menyerang ke bagian tanaman yang lainnya atau bagian dari cabang lainnya. Harus kita bersihkan betul dulu, harus kita cek mulai dari pangkal tanaman, mulai dari bunganya, kuncup bunga, dan pastikan sudah tidak ada hama yang ada di tanaman kita. Nah, baru setelah itu kita proteksi dengan menspray tanaman kita menggunakan pestisida organik ataupun menggunakan pestisida kimia. Yang sering kita pakai Botani Booster C untuk mengatasi hama tadi yang sudah saya jelaskan agar tanaman terproteksi dari hama-hama dan juga penyakit yang lainnya, agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan juga menghasilkan bunga yang cantik juga. Kemudian setelah itu kita lakukan pemberian nutrisi. Nah, di sini berfungsi penambahan nutrisi ini untuk mensuplai atau menambahkan nutrisi di media tanamnya. Media tanam semakin lama akan habis juga. Sumber hara yang sudah kita racik mulai dari media tanam seperti yang awal tadi saya jelaskan, sumber hara yang dari pupuk kandang atau pupuk organik itu pasti lama-kelamaan akan habis diserap oleh tanaman. Nah, disinilah fungsi pemberian nutrisi. Di sini untuk pemberian nutrisi bisa kita gunakan pupuk kandang ataupun pupuk organik lainnya. Nah, selain itu kita juga bisa lakukan pemberian menggunakan pupuk NPK atau kita bisa lakukan dengan penambahan Botani Booster granul, di mana pemberian nutrisi tambahan ini sangat-sangat baik untuk menguatkan tanaman, untuk mempercepat proses pertumbuhan dan juga untuk proses pembungaan. Nah, di sini agar sumber hara di media tanamnya itu tidak habis dan juga pertumbuhannya tidak berhenti. Nah, dengan cara pemberian nutrisi dari tanaman tersebut. Pemberian nutrisi ini bisa dilakukan dengan cara menaburkan di media tanamnya ataupun bisa dilakukan juga dengan spray di bagian batang, daun, dan juga bunga. Nah, pasti semua menginginkan tanaman mawarnya bisa tumbuh dengan cantik, dengan bunga yang bermekaran. Nah, di sini bisa kita lihat tanaman mawar yang begitu bagus dengan cabang yang sangat banyak. Nah, tetap tadi memperhatikan mulai dari yang pertama yaitu proses penanganan awal. Jika kita membeli online, harus penanganan awalnya itu harus benar-benar diperhatikan. Jika tanaman sudah tumbuh dengan baik, kita harus segera tempatkan di tempat full sinar matahari. Nah, setelah itu tanaman akan tumbuh berproses mulai dari 1 bunga, 2 bunga, 3 bunga. Nah, itulah proses yang sangat-sangat menantang agar tanaman kita itu bisa tumbuh konsisten, tumbuh cantik, bunga selalu muncul. Kemudian kita lakukan proses pemangkasan. Jika bunga sudah gugur, kita pangkas secara tepat seperti yang saya jelaskan. Kita pilih 2 ruas atau 3 ruas dari pangkal cabangnya, kita pangkas
kita pilih bagian tunas baru atau calon tunas baru yang menghadap ke atas, kita pangkas dengan sudut 45 derajat menggunakan pisau atau gunting tanaman yang tajam lah tentunya. Kita lakukan dengan baik, nantinya akan menghasilkan tunas baru dan juga calon bunga yang baru, sehingga makin lama calon bunga dan juga tunas baru yang menghasilkan bunga akan semakin rimbun seperti gambar di sini. Nah, untuk sumber hara tambahan agar media tanam di sini bisa memberikan sumber hara ke tanamannya dengan konsisten atau dengan maksimal, dengan cara pemberian pupuk tambahan mulai dari pupuk organik dan juga pupuk tabur agar pertumbuhan dari tanaman di sini bisa maksimal dan juga menghasilkan tanaman yang baik juga. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan ada 4 hal yang harus kita perhatikan betul. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan. Silahkan bertanya mengenai tanaman mawarnya. Apakah selama ini dari teman-teman mengalami kesulitan mulai dari penanganan awal, mulai dari media tanam, mulai dari pemangkasan, ataupun mulai dari perawatan tanamannya. Nah, silahkan ditanyakan apa kesulitan yang selama ini dialami. Monggo silahkan bisa langsung di kolom chat ataupun bisa bertanya langsung ke saya. Saya Susi Pak dari Bandar Lampung. Oh iya, sebentar Bu. Ya, silahkan. Saya penggemar mawar Pak ya. Oh iya. Saya ini hobi mawar. Cuman kadang-kadang tumbuhnya itu gak sesuai dengan prediksi saya. Oh iya. Gede hasilnya. Atau dapatnya kecil. Saya pikir apa saya nanamnya salah. Dan tadi Bapak terangkan nanamnya kurang ini ya. Maksimal kali ya. Maka tumbuhnya gak sesuai yang saya prediksikan gitu. Oh iya Bu. Jadi kasih apa Pak ya? Seringnya tuh Pak ada kutu putih-putih itu. Oh iya. Itu banyak bener. Itu pakai apa ya, obat apa ya yang bisa ini ya, yang ampuh gitu. Kalau Ibu punya pestisida itu bisa dipakai, atau seringkali insektisida yang bisa menangani hama. Kalau dari kami juga ada botani spray untuk menangani kutu putih atau hama kutu-kutu putih yang menyerang mawarnya. Nah, tadi saya mau tanya dulu Bu, yang tidak sesuai prediksi itu mulai tanam atau pertumbuhannya itu sangat Saya lama Susi kayak Pak gitu. dari Bandar Itu yang Lampung. waktu mana? Saya kalau malam. Dari itu Pak ya, dari Pas ini penggemar Malang tuh. Saya Ya. penggemar mawar Pak ya. Di sini hobi mawar. Oh Cuman iya. kadang-kadang Ya, tumbuhnya boleh. itu gak sesuai Ya. dengan prediksi saya. Kan belinya gede hasilnya. Atau dapatnya kecil. Saya pikir apa saya nanamnya salah. Dan tadi Ya, Bapak boleh. terangkan nanamnya kurang ini ya. Maksimal kali ya. Maka tumbuhnya gak sesuai yang saya prediksikan. Iya, gitu. boleh juga Bu untuk Jadi dikasih media apa Pak ya? tanamnya. Sering itu Pak ada kutu Ya, bisa. putih-putih itu. Di tanah tuh banyak Ya. bener. Nah, mungkin Pakai apa dari ya, obat apa ya yang proses bisa penanamannya ini ya, yang ampuh mungkin gitu. kurang padat juga bisa mempengaruhi Bu. Jadi saat menanam ulangnya itu bisa agak dipadatkan saja di media tanamnya. Kalau memakai pot, tadi seperti saya jelaskan, usahakan sampai penuh saja agar media tanamnya itu mampu membungkus dari seluruh akarnya kayak itu. Jadi bandingnya 1:1 ya Pak ya? Iya, bisa pakai 1:1 saja. Saya kalau bisa beli dari itu Pak ya, dari Ya, apa di sama-sama. Malang tuh, saya Pada kasih usia B1 berapa Pak, vitamin jenis itu. climbing Bener ya, dose boleh harus Pak yang diberi stres direndam dulu ya? panjatan. Boleh ya. Nah, baru saya Nah, di tanam sini gitu. climbing Itu dose kalau atau misalnya mawar dia rambat lupa, saya kasih kapan? betadin boleh ya? Nah, Saya jika potong gitu misalnya. dari cabangnya itu sudah Kalau saya tidak pakai mampu itu berdiri apa, aja lah. obatnya kurangin Jadi boleh nggak Pak? kalau bunganya itu sudah tidak mampu berdiri atau sudah keberatan ya, di situ dikasih Iya, untuk saja, matiin dikasih putih-putih rambatan itu Pak ya. gitu. Oh iya. Nah, di sini beberapa mawar rambat itu bisa mampu berdiri sendiri. Nah, itu Iya bisa gitu. rambatan itu untuk mengarahkan tanaman itu untuk mengarah kemana sebenarnya. Sebenarnya untuk tanaman mawar rambat itu lama-kelamaan juga mampu berdiri sendiri. Nah, untuk fungsi rambatan itu hanya untuk mengarahkan arah dari tanamannya saja.
Jadi tidak selalu mawar rambat Jadi itu bandingnya akan 1:1 ya Pak ya? melilit atau melingkar. Nah, untuk mawar Iya, rambat di saya coba sini Pak ya. itu Makasih ya Pak. sebenarnya bisa mampu berdiri sendiri, cuman untuk dari cabangnya itu tidak terlalu besar kayak gitu. Nah, di sini ya kapan? Nah, yaitu kalau tanamannya itu sudah tidak mampu berdiri sendiri. Seringkali itu bunganya itu terlalu berat atau terlalu besar, jadi bagian batangnya itu bisa patah kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasinya itu kita kasih panjatan atau rambatan. Izin bertanya, untuk pengembang biakan mawar itu bagaimana ya? Karena nyoba potong langsung tancap banyak gagal. Mohon tips dari Sutijah Bontang. Ya baik Bu. Kalau dari kami yang sering kami lakukan itu yang pertama tadi seperti yang Ibu lakukan, yaitu dengan cara stek atau cara menancapkan ke tanah. Nah, itu untuk bagian dari pangkal tanamannya. Nah, nanti untuk bagian pucuk tanamannya kita lakukan proses namanya okulasi atau tempel mata tunas agar tanamannya itu bisa cepat berbunga, bisa tumbuh dengan baik dan juga menghasilkan bunga yang berkualitas juga. Nah, di sini jika Bu Sutijah melakukan proses stek atau penancapan, nah usahakan pakai tanah saja, tanah liat saja. Jadi saat potong langsung ditancapkan ke bagian tanah, full tanah saja. Jangan memakai tambahan seperti sekam atau yang lainnya, atau sekam bakar atau yang lainnya. Jadi usahakan pakai full tanah saja agar bagian yang stek itu padat di bagian pangkal dari tanamannya yang di stek kayak gitu. Jadi nanti bagian pangkal tanamannya itu segera bisa tumbuh akarnya kayak gitu. Nah, memang untuk proses stek tanaman mawar ini juga sangat banyak yang mengalami kegagalan karena batang yang di stek itu seringkali tidak berkualitas kayak gitu. Jadi kurang tua atau masih terlalu kecil bentuknya, itu mempengaruhi pertumbuhan dari stek tanamannya. Jadi usahakan setidaknya itu dengan batang-batang yang sudah tua, nah itu baru dilakukan penyetekan saja. Nah, nanti untuk stek dari batang tanaman mawarnya itu yang seringkali kita lakukan stek itu nanti akan menghasilkan mawar lokal umumnya kalau kita lakukan proses stek. Nah, maka dari itu kita lakukan proses tempel mata tunas agar bunganya itu bisa seperti tanaman mawar impor yang lainnya. Nah, kalau tadi seperti yang saya jelaskan, kalau stek coba di stekkan dengan menggunakan tanah, full tanah. Saya sering habis potong kalau mawar impor nggak bisa bertunas, tapi kalau mawar kampung kenapa mudah ya? Kalau dari mawar lokal memang cepat tumbuhnya, tapi berbunganya itu agak lama atau bahkan sampai bertahun-tahun. Kalau untuk mawar impor memang seringkali agak lama. Nah, itu yang bisa bikin lama itu satu, ada tunas di bagian pangkal dari tanamannya atau mawar lokalnya. Nah, itu bisa bikin di bagian tunas dari tempelan mawar impornya itu seringkali kalah karena aliran nutrisi yang paling mudah untuk mengalir itu bagian mawar lokalnya atau di bagian pangkal dari tanamannya mawar impor itu. Nah, coba nanti Kak bibit Mas Roin coba dicek dulu itu bagian mawarnya itu yang bagian lokal atau mawar impornya itu apakah tempel mata tunas atau hasil dari cangkokan. Nah, nanti jika misal itu sudah hasil tempel mata tunas, pastikan di bagian yang selain dari tempelan itu harus dibuang agar aliran nutrisinya fokus ke bagian yang tempel mata tunas. Jika itu masih lama, bisa jadi di bagian media tanamnya itu kekurangan nutrisi, bisa ditambahkan dengan nutrisi tambahan agar tanaman mawarnya itu bisa cepat
tumbuh berkembang kayak gitu. Nah, izin bertanya, jika tunas yang tumbuh itu macet atau hanya tumbuh daun saja, pandangannya itu bagaimana? Nah, di sini macetnya itu seperti apa, Kak? Apakah di bagian tunas yang bagian bawah atau yang bagian okulasinya? Nah, jika tidak kunjung muncul tunas baru lagi, coba dikasih pupuk saja. Bisa jadi itu di bagian media tanamnya itu nutrisinya sudah habis kayak gitu. Apakah tidak bisa sambung pucuk ya? Bisa disambung pucuk, Kak. Jadi coba saja disambung pucuk bagian mawar lokalnya, cari indukan yang bagus, nanti bisa ditempel melalui mata tunasnya. Nah, nanti bisa cek di YouTube juga cara tempel mata tunas yang baik. Dan nanti bisa mawar lokal itu bisa ditempel mata tunas di sambung pucuk atau diokulasi. Nah, nanti bakal menghasilkan bunga yang cepat atau tanamannya itu cepat berbunga kayak gitu. Izin bertanya, Kak Nurul, bagaimana posisi akar tanaman saat ditanam di dalam pot? Maksudnya di dasar pot dengan jarak berapa agar perkembangan akar sehat dan bagian atas tertutup sampai pada posisi mana? Jika menggunakan media tanam kokopit, apakah juga ditambahkan tanah? Dan apakah perbandingannya 1:1? Bolehkah menggunakan dekastar untuk mempercepat pertumbuhan bunga? Baik, untuk yang pertama, bagaimana posisi akar tanaman saat ditanam di dalam pot? Nah, itu ditempatkan di bagian tengah-tengah dari potnya saja. Jadi dari akar, misal ukuran pot tersebut 10 cm tingginya, nah ditempatkan saja di bagian tengah-tengahnya dari pot tersebut. Jadi di bagian bawah dikasih media tanam dulu, baru dikasih tanamannya atau bagian akarnya itu, kemudian di atasnya bisa kita tambahkan lagi media tanam. Jadi di bagian pusat akarnya itu berada di tengah-tengah dari potnya. Kemudian jika menggunakan media tanam kokopit, apakah ditambahkan tanah? Dan juga perbandingannya 1:1. Ya, pastikan kalau untuk mawar berikan tanah agar mampu menyimpan air. Memang kalau kokopit itu bisa menyimpan air yang baik, tapi kalau untuk mawar itu terlalu over atau terlalu banyak kalau untuk kokopit. Jika digunakan full kokopit. Dan juga untuk penyimpanan airnya di sini kokopit itu sangat terlalu banyak ya. Jadi pastikan campurkan tanah, pupuk kandang, dan juga pakai sekam. Nah, tambahkan kokopit juga tidak masalah kayak gitu. Dengan perbandingan 1:1 juga. Nah, bolehkah untuk dekastar? Boleh dikasih. Sebenarnya untuk tanaman mawar impor di sini untuk pemberian pupuk di sini tidak terpatok pada pupuk NPK. Bisa kita gunakan pupuk lainnya juga, bahkan POC kalau ada pupuk organik cair, pupuk organik kimia yang lainnya, itu tidak masalah. Yang penting memiliki fungsi mulai dari pertumbuhan, proses pembungaan, dan juga untuk penguatan dari akar. Tadi seperti sebelumnya menggunakan B1 untuk menguatkan akar itu juga diperbolehkan sekali kayak gitu. Oke, itu sudah menjawab ya Kak Nurul Inayah. Kemudian Kak Nepi, berapa lama pertumbuhan mawar impor setelah diokulasi, Pak In? Untuk proses setelah diokulasi kurang lebih mulai dari tumbuh tunasnya itu sekitar 3 mingguan sampai 4 minggu itu sudah mulai muncul. Jika bagian tunasnya atau indukan dari tanamannya itu bagus, kemudian bagian ditempelnya itu atau bagian okulasinya itu juga bagus, nah nanti bisa lebih cepat, bisa sekitar 18 harian itu sudah muncul tunas barunya yang mulai dari daun 1,
daun 2 dan juga 1 bulan itu sudah keluar tunas yang bagus kayak gitu. Jadi kalau dari segi pertama kan pasti kita bungkus menggunakan plastik. Nah di situ untuk proses pelepasan, nah, itu sampai tanaman sudah tumbuh tunas sejati atau sudah keluar tunas-tunas yang sangat baik kayak gitu. Izin bertanya, Kak Uci, apa bedanya mawar lokal dan mawar impor? Karena saya pernah dengar sebenarnya semua mawar itu asalnya dari luar negeri. Kalau mawar lokal itu bedanya atau seringkali orang memberi nama itu bagian mawar dengan proses stek atau yang lama berbunganya kayak gitu. Mawar lokal itu hanya sebutan. Beberapa ahli atau praktisi yang sebelumnya memberi nama itu ada yang ngasih nama mawar lokal karena lama berbunganya. Nah seperti itu. Yang seringkali digunakan atau dipakai itu mawar lokal itu digunakan untuk mawar potong yang tumbuhnya itu agak lama dan juga nanti menghasilkan tangkai bunga yang panjang. Nah itu seringkali kita dengar mawar lokal. Nah di situ perbedaannya. Kalau mawar impor memang dari luar negeri. Nah yang seringkali dikasih sebutan tersebut yang cepat berbunga dengan bentuk kelopak yang bertumpuk. Nah di situ seringkali disebut mawar impor. Nah ada beberapa jenis mawar impor yang bunganya seperti mawar potong atau mawar yang biasa. Nah itu juga mawar impor sebenarnya. Tapi hanya sebutannya saja, ada yang menamai mawar lokal dan juga ada yang menamai mawar impor. Nah memang ada beberapa jenis dari Inggris, ada juga dari Jerman. Nah itu memang jenis-jenis tanaman mawar impor yang berbunga bertumpuk kayak gitu. Apa benar Abraham Derby itu tipe bakal bunganya lemas merunduk? Karena Abraham saya begitu. Nah mungkin untuk jenis Abraham di sini nanti kita bantu cek lagi ya Kak. Karena untuk sampai saat ini di tempat kami atau dari pusat pengembangan dari kami itu masih menambah jenis-jenis baru. Mungkin nanti salah satunya Abraham Derby. Nah nanti coba saya bantu tanyakan. Nah nanti bisa di follow up ke admin kami ya, bisa ke Kak Sita atau ke saya. Nah nanti coba saya tanyakan ke pusat pengembangannya apakah jenis Abraham Derby ini tidak cocok di sini atau seringkali cepat merunduk. Nah di sini mungkin bisa kita cek dulu Kak, lemas atau merunduknya itu seperti apa seperti layu atau cepat merunduknya atau seperti apa. Nah jika di sini cepat layu, nah itu bisa juga dipengaruhi dari media tanamnya. Di bagian pusat akarnya itu bisa saja cepat kering kayak gitu. Nah mungkin itu permasalahan di bagian media tanamnya. Nah kalau selain itu atau selain terlihat kering atau terlihat cepat keluar air di media tanamnya atau tanda-tanda lainnya, nah coba nanti dikasih tahu atau difotokan saja ke admin Kak Sita atau ke saya saja. Nah nanti saya bantu cekkan ke pusat pengembangannya apakah ini memang tanda-tanda tidak kurang bagus atau terkena hal lain. Nah untuk Kak Nurul boleh ya pakai POC, boleh sekali Kak. Secara umum POC itu bisa dipakai untuk seluruh tanaman. Nah untuk mawar import sendiri bisa dipakai POC. Di tempat kami juga ada beberapa pakai POC juga, yang bagian-bagian koleksi itu kami pakai POC juga. Nah obat hama yang ampuh untuk obat hama mawar tadi apa Mas? Tadi bisa pakai jenis insektisida Kak. Ada jenis desis atau yang sejenisnya. Nah kalau dari kami pakainya botani spray kayak gitu. Nah siap, terima kasih untuk Kak Hai Elva. Maksudnya semi Holland itu apa ya? Mawar imporkah atau mawar lokal? Kalau biasa yang menyebutkan mawar Holland itu pasti mawar impor.
karena bunganya itu pasti bertumpuk dan juga ukurannya bunganya itu besar kayak gitu. Kalau dari kami juga ada, mungkin di sini kalau ada yang menyebutkan semi Holland itu bunganya yang sedang, ukurannya sedang. Ada beberapa jenis yang ukurannya sedang, ada juga yang uh, ukuran bunganya itu sangat besar. Kalau di tempat kami ada jenis yang bunganya sangat besar seperti Caterus, ada juga yang David Austin beberapa. Nah, untuk ukuran yang sedang itu ada ukuran Dolcetto dan juga ada beberapa jenis yang lainnya. Kalau untuk jenis Flori juga ukurannya sedang. Kalau untuk yang sampai saat ini untuk mawar rambat ada beberapa juga yang kecil dan juga ada yang ukurannya besar kayak gitu. Nah, untuk semi Holland mungkin ini menandakan ukuran bunganya saja. Nah, mungkin ini harus dipastikan juga nama jenisnya semi Holland itu jenisnya seperti apa. Nah, mungkin nanti kalau sudah ada nama jenisnya yang spesifik, nah nanti pasti kita juga tahu itu mawar impor atau mawar lokal kayak gitu, Kak. Nah, mungkin silakan yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi. Tadi seperti saya jelaskan bahwa media tanam itu sangat-sangat diperlukan, media tanam yang subur agar uh, tanaman kita itu mampu tumbuh dengan baik dan juga bisa rajin berbunga dan juga tanaman tersebut kuat dari serangan-serangan hama. Dengan pemberian proteksi, nutrisi, dan juga perawatan yang baik mampu menghasilkan tanaman yang sangat sangat cantik nantinya kayak gitu. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Izin bertanya, Coach. Oh ya, Kak Uji, silahkan. Apakah Holland itu termasuk mawar lokal atau mawar impor? Kalau mawar Holland itu pasti mawar impor, Kak. Yang jenis Holland pasti bunganya bertumpuk dan juga ukuran bunganya itu secara umum besar. Salah satu contohnya ada jenis Caterus, ada Charming Piano yang seringkali orang dijual kayak gitu. Di tempat kami juga seperti itu. Ada beberapa jenis Holland, yaitu ada jenis Caterus dan yang harus dipastikan kalau Holland udah pasti itu mawar impor kayak gitu. Jadi yang jenis lokal itu ini ya, Coach. Apakah terus kemudian yang Coach sebutkan tadi itu mawar potong, itu aja yang mawar jenis lokal atau ada jenis lain atau seperti apa? Kalau mawar lokal itu secara umum mawar potongnya saja, Kak. Kalau selain itu yang tumbuh di okulasi, ada yang disambung pucuk dan juga kecil sudah berbunga, secara umum itu sudah mawar izin bertanya, impor Coach. gitu. Apakah Holland itu termasuk mawar lokal atau mawar Nah, itu impor? mawar lokal itu. Juga sebenarnya bukan ya? Itu mawar lokal biasanya, Kak. Yang tumbuh berbunga untuk bunga potong atau di buket-buket untuk acara-acara. Nah, itu biasa pakai mawar lokal. Yang biasanya untuk nyekar ke makam itu kan Maggie atau mawar kampung yang wangi. Iya. Itu jadi termasuk yang lokal ya, Coach ya? Iya, lokal itu, Pak. Terus kemudian mau tanya lagi nih, Coach. Saya itu kan mawar saya sudah basal grade nih. Itu tinggi banget kan, mungkin sekitar. Jadi yang jenis lokal itu ini ya, Coach. Apakah Maggie terus kemudian yang Coach sebutkan tadi itu mawar potong? Itu aja yang mawar jenis lokal atau ada jenis lain atau seperti apa, Coach? Jadi berbunganya tuh jarang banget gitu. Itu biasanya faktornya penyebabnya apa ya, Coach? Nah, itu bisa juga dari nutrisi di media tanamnya atau juga tapi itu bagian yang jadi yang itu sudah disebut pasti di okulasi, Maggie itu atau biasa bagian kami sebut mawar kampung itu yang wangi itu, Coach, itu juga sebenarnya bukan ya? Beberapa kali berbunga ya. Iya, yang biasanya. Kemudian itu kan subur banget. Iya. Nah, setelah beberapa waktu itu kayak dia tuh stuck gitu. Jadi sudah saya coba untuk dipangkas. Yang biasanya untuk nyekar ke makam itu kan Maggie atau mawar kampung yang wangi. Itu jadi termasuk yang lokal ya, Coach ya? Coba dipangkas saja, Kak.
Jadi dipangkasnya agak ke pangkal Terus tadi kemudian seperti saya mau contoh, tanya yang lagi penting nih di coach, atas okulasinya saja. saya itu kan Kalau mawar memang saya itu sudah yang basal bagian grade sering nih, berbunga, nah itu coba tinggi dipangkas banget kan, agak ke mungkin pangkal saja. sekitar Mungkin satu dari setengah meter. 20 Nah, sampai 30 kemudian cm saja itu tidak apa-apa. kok ternyata Nah, itu setelah bisa jadi tumbuh dengan baik ya itu biasa ternyata dia nggak sudah berbunga terlalu coach, kayak tinggi stuck kayak gitu. gitu. Nah, coba Jadi saja nggak dipangkas setelah agak ke dia tinggi pangkal 1,5 meter, dan juga jadi nanti ditambah berbunganya saja tuh jarang banget pakai gitu. Itu biasanya nutrisi-nutrisi lainnya, faktornya bisa POC penyebabnya apa atau ya coach? NPK atau sejenisnya kayak gitu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Mungkin tinggal 5 menit lagi atau terakhir pertanyaan, Itu silakan ini apa sebelum basal saya grade. closing. Jadi sudah pernah beberapa kali berbunga. Terus kemudian itu kan subur banget. Nah setelah beberapa waktu itu Baik, kayak dia tuh stuck mungkin gitu. jika nanti Jadi ada sudah saya pertanyaan coba untuk lainnya bisa dipangkas, ditanyakan ke kemudian saya kasih POC, kontak tapi ternyata juga dari, masih bisa tetap di apakah Instagram, bisa di harus saya pangkas WhatsApp, ya, coach? bisa ke saya atau Gitu. ke Kak Sita. Nah, mungkin terakhir kita harus eh, pastikan jika memiliki tanaman mawar impor, mulai dari media tanamnya, kemudian full sinar matahari atau penempatan tanamannya, Baik coach, terima kasih. terus dari perawatannya juga harus benar-benar kita jaga agar tanaman mawar kita itu bisa tumbuh dengan baik dan juga rajin berbunga. Tips perlakuan jika habis beli mawar. Nah, seperti tadi ya Kak, mungkin terakhir ini, pertama kita harus melakukan penanganan awal dari penanaman, menanam ulang dari persiapan media tanamnya agar tanaman cepat beradaptasi dan juga cepat tumbuh tunas baru kayak gitu. Nah, seperti yang kita jelaskan atau kita sertakan di dalam packingan kita untuk perlakuan penanganan awal mulai dari media tanamnya, kemudian kita tanam ulang dengan baik, kita siram, kemudian ditaruh di tempat teduh dulu 1 sampai 2 hari atau 3 hari, kita cek kalau memang kondisi media tanamnya atau kondisi tanamannya sudah beradaptasi dan juga tumbuh dengan baik, maka kita harus pindahkan segera ke full sinar matahari. Atau misal terjadi stres tanaman atau layu atau daun mulai menggugur, kita harus pangkas dulu agar tanaman cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mungkin itu Kak Sudija. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Kak Sita juga. Nah, mungkin terakhir, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi hari ini, yang sudah bertanya, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan bergabung dengan kami. Nanti untuk tips-tips tanaman lainnya yang belum terjawab atau masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau ke grup kami. Yang belum bergabung bisa silahkan menanyakan ke Kak Sita atau ke saya untuk bergabung di grup WhatsAppnya atau ke komunitas Trebelio kami untuk mendapatkan konten-konten menarik seputar tanaman. Nah, mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya.
Ya, malam Pak, makasih. Makasih, Coach.